salah satu sunnah. Hukum asli nikah itu sunnah. Cuman nikah itu bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, bahkan haram. Nah, ketika nikah dihukumi wajib, ada yang tahu kondisinya seperti apa? Ketika kamu diwajibkan untuk menikah. Jadi gini, nikah menjadi wajib itu terjadi ketika ada seseorang laki-laki ataupun perempuan, laki-laki spesifiknya, yang sudah bisa mencukupi calon istrinya atau calon keluarganya, dan dia itu dalam posisi mungkin dikhawatirkan tidak bisa menahan nafsunya, itu maka diwajibkan untuk menikah. Nah, nikah bisa dikatakan menjadi sunnah itu ketika sang laki-laki itu bisa menafkahi calon keluarganya, tetapi dia juga bisa menahan nafsunya. Jadi itu dikatakan sebagai nikah dalam keadaan bisa dikatakan sunnah. Untuk ubahnya ya bisa menghidupi dan juga bisa menahan lagi. Cuma ada kategorinya minat dan tidaknya. Kalau sunnah biasanya dia sudah bisa tingkatannya itu lebih ke atas. Nah, untuk makruh itu kondisi di mana sang laki-laki itu tidak bisa menahan hawa nafsu dan dia dikhawatirkan bisa menjadi zina, tetapi dia itu tidak yakin mampu untuk menafkahi keluarganya. Dia tidak yakin mampu untuk menafkahi keluarganya. Nah, nikah bisa dikatakan haram ketika ada seorang laki-laki yang tidak bisa menahan hawa nafsunya dan yakin tidak bisa menghidupi keluarganya. Itu perspektif nikah dalam keadaan atau kondisi. Nah, di sini akan saya terangkan mengenai rukun-rukun nikah. Rukun-rukun nikah itu jumhur ulama ada 5. Yang pertama itu, ada yang tahu rukun nikah? Rukun dulu aja. Rukun itu ada yang tahu nggak? Rukun dan syarat. Kan ada syarat sah sholat, rukun sholat. Ada yang tahu? Sudah, ini aja. Rukun itu adalah segala sesuatu yang dilakukan ketika melakukan ibadah. Namun syarat sah itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Jadi rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan. Yang ketiga, ada yang tahu syarat rukun nikah? Gak tahu? Oke, yang ketiga adalah adanya wali, terutama bagian cewek. Kalau cowok itu bisa nikah tanpa wali. Yang keempat adanya saksi. Kalau cewek itu kan mungkin saksinya ada 2. Nah, yang terakhir itu adanya ijab kabul. Tahu kan ijab kabulnya nikah? Tahu ya? Tahu nggak? Ya, saya nikahkan. Nah, itu ijab kabul. Kalau bahasa Arab angkat tuka, berzawaj tuka. Nah, mungkin itu. Hah? Baik, untuk bab nikah saya tidak akan banyak-banyak. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan untuk bab nikah ini. Soalnya bab nikah ini mungkin dibilang sangat lumayan frontal ketika diajarkan di sini. Cuma ini adalah education yang dimana education sex atau pendidikan seksual itu ada di dalam nikah juga, bab nikah juga. Soalnya kita sebagai pelajar kita kan tidak menginginkan adanya kehamilan pernikahan, makanya kita harus diberi edukasi atau wawasan sebelum menikah dan agar kita bisa menikah ideal dengan aturan pemerintah. Ada yang tahu nggak idealnya menikah itu umur berapa? 25 untuk laki-laki dan 23 perempuan. Ada yang mengatakan 21 juga. Kalau perempuan itu boleh menikah biasanya 18 tahun boleh menikah, cuma tidak recommended soalnya emosi itu masih belum stabil. Jadi nanti dikhawatirkan adanya miskomunikasi antara istri dan suami.
Mungkin dari bab nikah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Saya lanjutkan ya. Nikah-nikah yang diharapkan. Nikah-nikah yang diharapkan itu yang pertama ada nikah sebelum masa iddah selesai. Ada yang tahu masa iddah itu apa? Masa iddah. Yang mondok mungkin masa iddah. Oh. Masa iddah ini mas. Iya mas apa mas? Apa? Ya menunggu untuk apa? Untuk nikah lagi ya. Masa iddah itu masa di mana sang istri itu harus menunggu ketika sang istri ditinggal suami, baik cerai hidup maupun cerai mati, ditinggal mati ataupun ditinggal cerai karena alasan tertentu. Oke, tidak tahu ya. Jadi ketika masa iddah sedang berlangsung, tidak boleh perempuan itu dinikahi. Oke. Yang kedua, menikah mut'ah. Ada yang tahu nikah mut'ah itu apa? Nikah mut'ah itu dulu zaman Nabi sempat diperbolehkan. Nikah mut'ah itu adalah nikah di mana ketika gini aja, nikah mut'ah itu nikah kontrak. Tahu ya, nikah kontrak. Kalau kata-kata nikah kontrak ada yang sudah memiliki gambaran seperti apa nikah kontrak itu? Ya, nikah kontrak itu kamu saya nikahi selama 2 bulan. Setelah 2 bulan kamu saya tidak. Kamu otomatis diceraikan. Nah, itu kenapa zaman dahulu diperbolehkan? Kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, jadi nikah mut'ah zaman dahulu diperbolehkan karena sahabat pada saat itu sedang melakukan perang yang meninggalkan anak dan istri, terutama istri. Perang selama berbulan-bulan. Nah, ketika seorang suami itu melakukan perjalanan sampai berbulan-bulan, ada yang kuat menahan nafsu, ada juga yang tidak kuat. Dia membutuhkan biologis, kebutuhan biologis. Ada tahu ya, maksudnya paham ya? Apa yang saya maksud biologis itu? Nah, karena tidak bisa menahan daripada zina, makanya nikah mut'ah pada saat itu diperbolehkan untuk sahabat-sahabat yang melakukan perjalanan jauh, jihad seperti perang. Tetapi di kemudian hari itu sudah tidak diperbolehkan lagi karena terjadi banyak sekali perempuan itu mendapatkan banyak kerugian dari nikah mut'ah. Dia nikah cuma 2 bulan, sedangkan dia hamil, mempunyai anak dan ditinggal suami. Akan menjadi pertimbangan lagi ketika ada seorang yang ingin menikahinya, ketika dia memiliki seorang anak. Paham ya? Apalagi ya nikah yang diharapkan? Ya, nikah ini, nikah dengan seorang pezina. Tahu ya pezina itu apa saja? Di sini pezina mungkin bisa dikatakan sebagai SK atau pekerja seks komersial. Yang tadi bilang open BO itu tidak boleh dinikahi ya cewek-cewek yang open BO. Ya tahu ya. Dari sana soalnya tadi yang bilang ya open gitu. Tidak open wanita seperti itu tidak boleh dinikahi kecuali dia sudah taubat. Apa? Bukan, dia sudah taubat nasuha, dia tidak berjanji tidak melakukan hal itu lagi. Tetapi itu bisa menjadi pertimbangan lagi baik dari laki-laki juga karena menikahi pezina itu ruginya banyak, soalnya seringkali dipakai. Nah, bicara mengenai nikah itu kan Rasulullah sendiri ada yang tahu memiliki istri berapa? Rasulullah SAW memiliki istri berapa? Kalau maksimal kita orang biasa menikah, laki-laki menikah itu ada berapa? 4. Maksimalnya 4. Kenapa 4? Ada yang tahu alasannya? Tidak? Oke lanjut. Rasulullah memiliki berapa istri? 10. Rasulullah itu 10. Nah, itu adalah salah satu perbuatan atau sunnah Rasulullah. Bukan sunnah sih, perbuatan Rasulullah yang tidak boleh kita tiru. Karena di situ kita akan dituntut untuk
Jadi ketika ada seorang suami yang melakukan poligami, ada yang tahu poligami itu apa? Tahu ya? Oke. Poligami itu di apa ya? Dinas dalam Al-Quran. Jadi itu adalah narasi Al-Quran, narasi kalamullah yang tidak bisa kita bantah karena itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Berbicara mengenai poligami. Poligami seringkali dijadikan sebagai alat untuk menambah istri. Selanjutnya, nikah yang tidak dibenarkan itu adalah nikah beda agama. Semua agama itu tidak membolehkan nikah yang berbeda keyakinan. Islam tidak sah ketika menikah dengan agama lain. Kristen itu kamu boleh mencintainya, tetapi kamu tidak boleh menuntut dia dari budaya. Itu adalah kata-kata dari pendeta. Hindu itu tidak boleh menikah dengan beda agama, Buddha apa? Jadi adil di sini itu bagaimana cara menempatkan sesuatu pada tempatnya di antara 2, 3 atau 4 istri. Nah, selain poligami, ada yang namanya poliandri. Ada yang tahu poliandri? Poliandri ini tidak digunakan, sangat tidak digunakan. Poliandri ini adalah satu cewek memiliki mungkin 2 suami atau 3 suami dan pasangan. Prabu Siliwangi pernah dengar itu nama lainnya atau nama Asa itu memiliki istri permaisuri namanya Kentremani. Permaisurinya Kentremani. Ibunya Surawi. Ada yang tahu mahram? Nah, ketika kita berbicara tentang tidak mungkin, itu artinya apa? Tidak boleh disentuh. Kalau kita berbicara tentang muhrim dalam tanda kutip mahram, muhrim itu arti dalam bahasa Arab itu orang yang ihram. Tapi mahram itu adalah seperti kita dengan ibu kita, hubungan kita dengan ibu. Jadi kita tidak boleh menikahi ibu kita tidak boleh menikahi adik kandung perempuan kita. Nanti ketika kalian menemukan orang-orang yang mungkin mampu di bidang itu, mampu menjawab pertanyaan itu, silahkan ditanyakan. Karena itu ketika kalian menanyakan hal seperti itu, kalian akan dijawab sebagai kritis. Pemikiran kalian kritis dan kalian mungkin akan dianggap sebagai penanya yang bodoh. Karena pertanyaan itu tidak semua orang bisa dijawab. Karena itu sudah terjadi di masa lalu dan karena minimnya literasi, mungkin orang-orang tidak akan bisa berasumsi bahwasanya menjudge ini adalah zina ataupun ini mungkin di sini lagi pernah bersandar dulu sebelum masuk Islam, tapi itu tidak digunakan juga karena bersandar cuma karena syarat menikah itu tidak digunakan. Jadi oke, mungkin itu tidak ada tambahan atau pertanyaan lain atau berdiskusi lain. Tidak ada. Baik, saya akhiri ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.